Selamat malam sahabat Rema yang dikasihi Tuhan. Renungan kita malam hari ini bertema Roh Kudus dan masa depan. Pembacaan Alkitab Yohanes pasal 16 ayat 13 yang berkata demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda ditinggal oleh seorang yang Anda kasihi? Bagaimana perasaan Anda? Kemungkinan sedih, khawatir, dan seringkali disertai perasaan takut. Perasaan senada juga dapat kita temukan di dalam Yohanes pasal 16 yang sebagian kita baca pada hari ini. Murid-murid Tuhan Yesus sangat takut karena Tuhan Yesus sebentar lagi akan meninggalkan mereka mati disalibkan. Karena itu, ia memberikan penghiburan kepada mereka agar tidak bersedih dan tidak tergoncang iman. Tuhan Yesus tahu persis bahwa pada saat dan setelah kepergiannya, murid-murid akan mengalami kegoncangan iman. Banyak menghadapi penganiayaan dan ajaran-ajaran yang menolaknya. Karenanya sebagai Bapa bagi murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan mereka berada dalam ketakutan dan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus sebagai pribadi yang akan menguatkan dan terus menyertai mereka. Roh Kudus bahkan membawa murid-murid kepada masa depan yang Tuhan janjikan bagi mereka, yaitu bertemu dengan Tuhan saat Tuhan datang ke dunia untuk menjemput umatnya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Roh Kudus membawa kita kepada masa depan yang Tuhan janjikan tersebut? Marilah kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, ia akan memimpin dalam seluruh kebenaran. Kebenaran apakah yang Tuhan maksudkan? Tuhan Yesus sendirilah sang kebenaran. Tidak ada kebenaran di luar Dia. Roh Kudus akan membawa kita memahami kebenaran Kristus melalui firman Tuhan yang pernah kita baca dan akan terus kita baca atau dengarkan. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Dengan cara tersebut, kita akan terus mengenal kebenaran, bahkan akan tinggal dalam kebenarannya itu sendiri, yaitu tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, ia akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Hal ini bukan hanya tentang akhir zaman, tetapi juga tentang apa yang Tuhan Yesus akan kerjakan dalam kehidupan murid-murid setelah kematian dan kebangkitannya. Murid-murid memerlukan kuasa Roh Kudus yang memberi kemampuan dan keberanian untuk hidup di dalam kebenarannya dan bersaksi tentang kebenaran di dalam Kristus itu. Yang ketiga, ia akan memuliakan Kristus. Ini merupakan salah satu tugas Roh Kudus ketika menyertai orang-orang percaya. Ketika Roh Kudus turun memenuhi murid-murid, maka seluruh kehidupan murid-murid terfokus kepada kemuliaan Kristus. Mereka melakukan tugas bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan menyaksikan karya Kristus dan untuk kemuliaan namanya. Sekarang bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yang telah menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita? Adakah kita hidup di dalam kebenaran Kristus dan menjadi saksi kematian dan kebangkitannya? Atau masih sebaliknya, hidup tanpa arah dan cenderung memilih tetap tinggal dalam keberdosaan? Melalui tema ini kita diingatkan bahwa Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita dan akan memampukan kita menjadi saksi kebenarannya dan sedia menyambut kedatangannya. Karena itu, marilah kita senantiasa meneguhkan iman kita agar pengharapan akan masa depan di dalam Kristus tetap kokoh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini menguatkan kami untuk tetap tinggal di dalam kebenaran Kristus. Dan kami berani bersaksi tentang Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.